Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan selamat malam buat teman-teman sekalian. Sebelum saya mempresentasikan materi tata tulisan, ejaan, sinonim, dan akronim, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nikolaus Suban Lamadawan Fernandes, kelas 1A3, Ilmu Sosiatri, tahun ajaran 2021. Untuk penjelasan yang pertama, tentang tata tulisan atau ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca KBBI tahun 2008 nomor 353. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa yaitu yang pertama, bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, bahasa Indonesia yang benar. Setiap bahasa pasti memiliki perangkat sistem berupa kaidah. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa meliputi 1. Tata tulisan atau ejaan. 2. Tata bentuk dan pilihan kata. Ketiga, tata kalimat. Dan keempat, tata paragraf. Apa saja ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia? Sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu, sudah ada ejaan yang berlaku. Ejaan yang berlaku pada zaman Belanda itu bernama ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sejak tahun 1901. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, disusunlah ejaan baru yang merupakan perbaikan ejaan Van Ophuijsen, yakni ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Ejaan ini dimulai berlaku tahun 1947. Setelah lebih dari 2 dasawarsa, ejaan Soewandi berlaku, diberlakukan ejaan bahasa yang disempurnakan atau EID. Ejaan ini resmi diberlakukan oleh Presiden Soeharto berdasarkan SK Presiden nomor 57 tahun 1972. Beberapa contoh perubahan yang terjadi pada ejaan Ophuijsen, Republik, dan IED. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa bentuk ejaan Ophuijsen, Republik, dan IED. Misalnya, kata sayang. Pada ejaan Ophuijsen, huruf Y digantikan dengan huruf J. Dengan kalimatnya sajang. Republik masih menggunakan ejaan Ophuijsen dengan kata sajang. Setelah itu, ejaan yang disempurnakan, kata sajang menjadi kata sayang, yang biasa sekarang kita gunakan. A. Pemakaian huruf. Dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur penggunaan huruf, baik huruf biasa, huruf kapital, maupun huruf miring. Di samping itu, diatur pula pemenggalan kata yang tidak dapat dilepaskan dengan penggunaan huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia
terdiri atas dua, yakni huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu ada 3 diftong, yaitu ai, au, dan oi, dan 4 gabungan huruf konsonan, yaitu kah, eng, nya, dan sia. Pengucapan huruf sesuai dengan nama huruf tersebut. Misalnya huruf C, itu sering disebut C daripada CE. Huruf Q seharusnya disebut Q, bukan Q. Ada pula kesalahan penyebutan singkatan AC dan WC. Kebanyakan orang membaca singkatan itu dengan AC dan WC, yang seharusnya dibaca AC dan WC. Begitu pula dengan hubungan huruf dalam bahasa Indonesia yang masih banyak ditemukan kesalahan penggunaannya. Seperti pada kata-kata berikut yang tergolong baku dan tidak baku. Berikut ini yang tergolong kata baku dan tidak baku. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa contoh kalimat tidak baku dan baku. Misalnya, contoh kalimat tidak baku. Bathin, yang menjadi kata bakunya batin. B. Pemakaian huruf kapital. 1. Dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, para perwira di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu kebanyakan tamatan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin dan Nabi Yusuf. Yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH. Empat, dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, C. Simanjuntak. Yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Asia Tenggara, Banda Aceh. Yang keenam, dipakai sebagai huruf pertama semua unsur dan negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti kata dan. Contoh, Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 8. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, ada beberapa contoh di sini teman-teman. Misalnya, DR, menjadi dokter. C. Penulisan huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya,
Di sini teman-teman bisa membacanya. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, Tapaleuk bermakna jalan-jalan tak tentu arah. D. Penulisan gabungan kata. 1. Gabungan kata ditulis serangkai jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Contohnya, dipertanggungjawabkan. Yang kedua, gabungan kata ditulis terpisah jika tidak berimbuhan atau hanya mendapat imbuhan awalan atau akhiran. Contoh, bertanda tangan dan tanda tangani. Yang ketiga, gabungan kata ditulis serangkai jika salah satu unsurnya berupa unsur terikat. Contoh, pasca panen, subbagian, antar kota, penulisan bentuk ulang, menggunakan strap datar. Yang keempat, partikel per. Jika berarti mulai per 1 April. Kata mulai di sini menjadi kata waktu. Dan tiap per kotak. Kata tiap menjadi kotak. 5. Partikel pun. Partikel pun yang berarti juga. Dekan kami pun tidak diundang. Komputer kami yang kelima, partikel pun. Partikel pun yang berarti juga. Dekan kami pun tidak diundang. Komputer kami pun saya belum punya. Apapun yang terjadi saya tidak peduli. Yang keenam, penulisan di sebagai kata depan. Contohnya, di mana Anda sekarang? Dan yang ketujuh, penulisan di sebagai awalan. Dibuka menjadi membuka, ditulis menjadi menulis, diralat menjadi ralat, dibaca menjadi membaca, dikemas menjadi mengemas. Sekian dari saya untuk penjelasan materi yang pertama tentang tata tulisan atau ejaan. Yang kedua saya akan menjelaskan sinonim dan akronim. A. Sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, jika satu arah saling bersinonim, maka dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Di sini teman-teman ada beberapa contoh. Misalnya, Abdul Haris Nasution. Singkatannya menjadi A.H Nasution.
3. Singkatan yang terdiri atas huruf awalan setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya di sini ada 3 contoh. NKRI menjadi ditulis dengan huruf kapital Negara Kesatuan Republik Indonesia. UI, Universitas Indonesia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keempat, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama, PT, Persero Terbatas, KTP, Kartu Tanda Penduduk, dan NRP, Nomor Registrasi Pokok. Lima, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya, dan lain-lain. Itu disingkat menjadi DLL. Yang terhormat menjadi YTH. 6. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya, atas nama. Itu digunakan menjadi A.N, bukan A'(N). Yang ketujuh, lembaga kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya di sini, kuprun, CU, sentimeter, menjadi CM, dan rupiah menjadi Rp. B. Akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. 1. Akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Di sini teman-teman bisa melihat ada 5 contoh. Misalnya, BIG, Badan Informasi Geospasial. 2. Akronim, nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya di sini, Bulog menjadi Badan Urusan Logistik, Bappenas, Badan Perencana Pembangunan Nasional. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Di sini ada 5 contoh, teman-teman. Misalnya, ITEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari saya tentang materi tata tulisan atau ejaan dan sinonim dan akronim. Terima kasih.